Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Oktaviani Sukma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UCD atau User Centered Design. Di mana di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada pengertian User Centered Design, ada parameter-parameter dalam kesuksesan User Centered Design, dan yang terakhir ada kaitan User Centered Design dengan desain UI atau UX. Yang pertama adalah pengertian. User-Centered Design atau UCD adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Produk yang dikembangkan dengan pendekatan UCD dioptimalkan untuk end user serta ditekankan pada bagaimana kebutuhan atau keinginan end user terhadap pengguna suatu produk. Desain dirancang dengan adaptasi terhadap behavior atau perilaku pengguna dalam menggunakan produk sehingga produk yang dikembangkan tidak memaksa pengguna untuk mengubah perilakunya ketika menggunakan produk tersebut. Pendekatan UCD telah didukung berbagai teknik, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Tujuan dari UCD adalah untuk membuat produk memiliki kegunaan yang tinggi. Hal ini termasuk juga seberapa nyaman suatu produk dalam penggunaan, pengelolaan, keefektifan, serta seberapa baik kebutuhan pengguna yang diberikan. Selanjutnya ada prinsip yang harus diperhatikan dalam UCD atau User Centered Design. Yang pertama ada fokus pada pengguna. Selanjutnya ada perancangan terintegrasi. Yang ketiga ada dari awal berlanjut pada pengujian pengguna. Dan yang terakhir ada perancangan interaktif. Topik yang kedua itu ada parameter-parameter dalam kesuksesan User-Centered Design. Nah, di sini yang pertama ada usability atau kegunaan. Usability didefinisikan sebagai kemampuan sistem agar dapat digunakan dengan mudah dan efektif untuk memenuhi tugas-tugas mereka dan kualitas sistem yang dapat diterima oleh pengguna. Usability dapat diukur dari 3 hal, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Yang kedua ada perspektif. Pengguna selalu benar jika terdapat masalah dalam menggunakan sistem. Maka masalah ada pada sistem bukan pada pengguna. Yang ketiga, ada instalasi. Pengguna mempunyai hak untuk dapat menginstal atau menginstal perangkat lunak dan perangkat keras sistem secara mudah tanpa ada konsekuensi negatif. Yang keempat, ada pemenuhan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem yang dapat bekerja persis sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kelima, ada instruksi. Pengguna memiliki hak untuk menggunakan instruksi secara mudah seperti buku petunjuk dan lain-lain untuk memahami dan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisiensi dan terhindar dari masalah. Yang keenam, ada kontrol. Pengguna mempunyai hak untuk mengontrol sistem dan mampu membuat sistem menanggapi dengan benar atas permintaan yang diberikan. Yang ketujuh ada umpan balik. Pengguna mempunyai hak terhadap sistem untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan akurat tentang tugas yang dilakukan dan kemajuan yang dicapai. Yang kedelapan ada keterkaitan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang semua persyaratan yang dibutuhkan sistem untuk memperoleh hasil yang terbaik. Yang kesembilan ada batasan. Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui batasan kemampuan sistem. Dan yang terakhir ada asistens. Pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan penyediaan teknologi dan menerima pemikiran serta tanggapan yang membantu jika diperlukan. Kemudian topik yang terakhir itu ada kaitan User-Centered Design dengan desain UI atau UX. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari UI dan UX sendiri. Yang pertama adalah pengertian UI. User interface adalah mekanisme komunikasi pengguna atau users dengan sistem. User interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user serta memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan solusi. Yang selanjutnya pengertian dari user experience adalah persepsi seorang mengenai
penggunaan suatu produk. User experience menilai berapa besar kepuasan pengguna dan kenyamanan seseorang terhadap suatu produk, sistem, dan jasa. User experience sendiri memiliki ranah yang lebih luas daripada user interface. Karena ranah dari user experience ini dimulai dari penelitian pengguna yang kemudian untuk diimplementasikan menjadi sebuah user interface. Nah, selanjutnya di sini UI atau UX bukan merupakan UCD. UI atau UX mengacu pada pengalaman aktual yang dialami orang-orang dengan hal-hal yang mereka gunakan. Sedangkan UCD sendiri adalah strategi untuk mengatur upaya untuk merekayasa pengalaman tertentu. Strategi dan metode UCD dapat bervariasi. Berdasarkan tujuan proyek, strategi biasanya terdiri dari penelitian dan desain. Penelitian berfokus pada evaluasi pengalaman dan desain mengacu pada konstruksi pengalaman itu. Biasanya tim desain dan penelitian bersifat kolaboratif. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.